Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 73-75. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayah Nabi Lut adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut semasa kecilnya tumbuh menjadi pemuda yang berakhlak mulia. Ia habiskan waktu untuk beribadah, beramal baik, dan belajar dari pamannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia memang sangat meneladani pamannya itu. Ketika dewasa, Allah mengangkat Nabi Lut menjadi nabi dan rasul. Bersama Nabi Ibrahim, Nabi Lut berdakwah di negeri Mesir. Pada suatu ketika, Allah memerintahkan Nabi Lut untuk meninggalkan Mesir. Nabi Lut diutus Allah untuk berdakwah di suatu negeri yang bernama Sadum. Allah memerintahkan Nabi Lut untuk meluruskan dan memperbaiki akhlak kaum negeri itu karena banyak mereka yang telah sesat dan tidak mengenal Allah. Kemudian Nabi Lut mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di negeri Sadum. Pada awalnya, Nabi Lut sangat terkejut karena rakyat negeri Sadum sudahlah sangat rusak, di mana banyak maksiat terjadi di sana-sini di negeri Sadum. Setiap hari terjadi perampokan, pencurian, perampasan, sehingga negeri Sadum sudahlah tidak aman bagi penduduknya sendiri dan sangat rusak akhlak rakyat negeri Sadum. Apalagi di negeri Sadum, negeri yang sudah sangat rusak itu, ada salah satu perbuatan yang sangat hina dan menjijikan, yang sangat dilaknat Allah, yaitu di mana laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Untuk itu Nabi Lut diutus kepada mereka untuk memperkenalkan agama Tauhid, yaitu mengesahkan dan menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada fitrah manusia. Anehnya, masyarakat negeri Sadum tidak merasa bahwa apa yang mereka perbuat adalah perbuatan dosa. Pada suatu hari di negeri Sadum, ada seorang pedagang yang membawa unta dan dagangannya untuk berdagang di negeri Sadum. Sesampainya di negeri Sadum, apa yang terjadi dengan pedagang itu? Bukannya dagangannya dibeli, tetapi semua dagangan dan untanya dirampas oleh penduduk negeri Sadum. Pedagang itu tidak mau menyerahkan dagangan dan untanya kepada penduduk negeri Sadum, tetapi mereka memaksa. Karena jumlahnya yang banyak, akhirnya pedagang itu kalah dan mereka menghabisi pedagang itu. Nabi Lut tidak pernah putus asa untuk selalu berdakwah kepada rakyat negeri Sadum. Beliau berkeliling kepada rakyat negeri Sadum untuk menyampaikan bahwa mereka telah salah jalan dan harus kembali kepada jalan Allah. Wahai rakyat negeri Sadum, kembalilah kepada jalan Allah. Perbuatan kalian adalah perbuatan maksiat yang sangat dibenci Allah. Nanti Allah akan murka kepada kalian. Kembalilah kepada jalan Allah. Hai Lut, untuk apa kamu mengajak kami kepada perbuatan baik dan kepada Tuhanmu itu? Kami terima di sini. Sudah cukup, sudah tidak usah membawa kami kepada Tuhanmu. Diam saja kamu, atau pergi dari sini. Setiap hari, Nabi Lut selalu mendapat perlawanan dari rakyat negeri Sadum, karena kesenangan mereka sudah diganggu oleh Nabi Lut. Hari berganti hari,
Tahun berganti tahun, tetap saja dakwah Nabi Lut tidak digubris oleh rakyat negeri Sadum. Mereka tetap melakukan perbuatan pencurian, perampasan, perampokan, perbuatan hina, laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, dan perbuatan buruk lainnya. Hingga pada suatu ketika Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon untuk agar negeri Sadum diberi hukuman karena masyarakatnya sudah tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Lut. Hanya sedikit yang mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sedikit itu mengaku bahwa Tuhan mereka adalah Allah dan mereka mengikuti apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Lut. Mereka menjauhi pencurian, mereka tidak melakukan perampokan, mereka juga tidak menyukai laki-laki kalau laki-laki, dan perempuan tidak menyukai perempuan. Apa yang diberikan kepada mereka melalui Nabi Lut, mereka ikuti. Tapi jumlahnya tidak banyak. Pada suatu hari Nabi Lut berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hamba sudah berdakwah kepada negeri Sadum ini bertahun-tahun, tetapi rakyat negeri Sadum tetap tidak berubah. Tolonglah hamba, berikan jalan terbaik bagi hamba untuk memperbaiki negeri Sadum ini." Begitu doa Nabi Lut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mendengar dan mengabulkan doa Nabi Lut alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikatnya yang menyamar menjadi manusia tampan untuk membantu Nabi Lut dari kesulitannya mengingatkan rakyat Sadum untuk beribadah kepada Allah. Sampailah kedua malaikat ini ke negeri Sadum dan mereka bertemu dengan 2 orang anak perempuan Nabi Lut di pinggiran negeri Sadum. Kedua anak perempuan Nabi Lut terkejut melihat kedatangan pemuda-pemuda tampan ini yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka juga tampak sopan. Pasti bukan rakyat negeri Sadum. "Ada apa, Tuan? Sepertinya kalian berasal dari negeri yang jauh. Apa ada yang bisa kami bantu?" tanya salah satu putri Nabi Lut itu. Kemudian kedua orang itu salah satunya menjawab, "Kami datang dari jauh. Karena hari sudah mulai malam, kami ingin menginap di negeri ini. Apakah ada yang bisa menjadi tempat menginap kami?" Putri-putri Nabi Lut terdiam sejenak, lalu mereka menjawab, "Kalian tetaplah di sini. Kami akan memberitahu ayah kami dulu." Lalu kedua putri Nabi Lut ini pergi menemui ayah mereka dan menceritakan bahwa ada 2 orang pemuda tampan ingin menginap di negeri Sadum. Nabi Lut terkejut dengan pernyataan kedua putrinya. Kemudian beliau sangat menghormati tamu, namun sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka. Jika orang-orang Sadum tahu ada rumahnya, pasti pemuda-pemuda ini akan celaka. Karena kaum laki-laki negeri Sadum sangat menyukai laki-laki. Akhirnya, Nabi Lut menjawab pertanyaan, "Baiklah, mereka bisa menginap di sini. Tetapi ayah akan jemput mereka setelah malam tiba. Semoga tidak ada rakyat negeri Sadum yang melihat kami." Begitu kata Nabi Lut. Kemudian setelah malam tiba, Nabi Lut menjemput para tamunya untuk menginap di rumah beliau. Dan para malaikat ini yang menyamar menjadi manusia ini tidak bilang kepada Nabi Lut bahwa mereka adalah malaikat. Nabi Lut berkata kepada keluarganya, "Wahai anakku dan istriku, kita kedatangan 2 orang tamu dari negeri jauh. Tolong kalian jaga rahasia ini, jangan sampaikan kepada siapapun bahwa ada tamu di rumah kita." "Baik ayah, aku tidak akan menyampaikannya kepada siapapun," begitu kata putri-putrinya Nabi Lut.
Begitu juga dengan istrinya. Dia akan menjaga rahasia ini. Dan Nabi Lut pun menerima kedua malaikat yang menyamar menjadi manusia ini untuk menginap di rumahnya pada malam itu. Tetapi istri Nabi Lut telah dibisiki oleh setan. Kemudian dia mengintip tamu suaminya, yaitu Nabi Lut. Dan dia mempunyai ide yang buruk, yaitu akan memberitahukan kedatangan para tamu suaminya Nabi Lut ini kepada penduduk negeri Sadum. Ia berharap akan diberi hadiah yang banyak oleh masyarakat negeri Sadum, yang akan kesenangan karena akan mendapatkan tamu pemuda-pemuda yang tampan ini. Aku akan memberitahukan kedatangan tamu-tamu suamiku ini kepada mereka. Pasti aku akan diberi hadiah oleh mereka. Kemudian istri Nabi Lut ini pergi menemui rakyat negeri Sadum yang sedang berpesta pada suatu tempat. Ia berkata kepada mereka, "Hei, kalian, mau tahu tidak, ada 2 pemuda tampan yang datang ke negeri kita." Para laki-laki Sadum yang sedang berkumpul itu mendengar apa yang dikatakan oleh istri Nabi Lut dan kemudian berkata dengan tidak sabar, "Cepatlah, tunjukkan kepada kami. Kami pasti suka dengan laki-laki." Istri Nabi Lut pun tersenyum dan melihat mereka yang sudah tidak sabar. "Hah? Kenapa kamu hanya tersenyum? Ayo, cepat beritahu kami di mana pemuda-pemuda taman itu berada. Jangan-jangan kamu berbohong." "Tidak, aku tidak berbohong. Tapi kalau kalian ingin tahu, harus ada imbalan yang kalian berikan kepadaku." Kemudian para penduduk yang sedang berkumpul ini memberikan hadiah-hadiah yang menarik untuk istri Nabi Lut. Mereka mengumpulkan perhiasan dan diberikan kepada istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut pun berkata kepada mereka, "Tenang saja. Kedua pemuda tampan itu sekarang sedang menginap di rumahku." "Hah? Benarkah mereka ada di rumahmu? Ayo cepat-cepat kita ke sana," kata mereka, saling berebut ingin mendahului menemui pemuda yang diceritakan oleh istri Nabi Lut. Sesampainya di rumah Nabi Lut, para penduduk kemudian menggedor-gedor pintu rumah Nabi Lut. "Hai Lut, cepat keluar. Cepat keluarkan tamumu yang 2 orang itu. Kami sudah tidak sabar lagi." Begitu mereka berteriak keluar rumah Nabi Lut. Nabi Lut sangat terkejut dari dalam rumahnya mendengar kegaduhan yang terjadi di luar rumah. "Ada apa ini? Ada apa ini?" Kemudian Nabi Lut menghampiri mereka. "Mengapa kalian berebutan untuk masuk ke rumahku?" "Lut, sudah, kamu jangan berbohong. Cepat serahkan 2 pemuda yang ada di dalam rumahmu. Kalau tidak, kami akan dobrak rumahmu ini." Nabi Lut pun berkata kepada mereka, "Jangan, itu adalah tamuku. Kalian harus menghormati tamuku. Keselamatan tamuku adalah tanggung jawabku." "Tidak, Lut, cepat buka pintunya. Kalau tidak, kami dobrak. Serahkan kedua pemuda kepada kami. Cepat!" Mereka pun berebut berteriak untuk masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Karena Nabi Lut sendiri kalah oleh mereka yang banyak, Nabi Lut pun didorong, dan kedua malaikat ini berkata kepada Nabi Lut, "Lut, buka saja pintunya, tidak apa-apa mereka masuk ke rumahmu. Kami adalah malaikat utusan Allah yang diperintah Allah untuk menjaga. Ternyata kalian adalah malaikat." Kemudian Nabi Lut membuka pintu, dan para penduduk negeri Sadum yang sudah seperti kesetanan ini segera masuk ke rumah Nabi Lut. "Cepat Lut, buka pintunya." Mereka pun masuk, saling dorong masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka masuk ke dalam rumah Nabi Lut? Tiba-tiba kedua mata mereka menjadi gelap. Allah telah membutakan mata-mata mereka yang masuk menerobos ke dalam rumah Nabi Lut. Mereka pun berteriak-teriak, bertabrakan, berusaha berdiri, meraba-raba pintu, menjerit pilu. Kenapa mataku menjadi buta seperti ini? Kenapa aku tidak bisa melihat?"
tolong kembalikan mataku, aku tidak mau buta, ampun." Suaranya sangat mengerikan. Mereka pun berebut keluar rumah Nabi Lut. Dengan terheran-heran Nabi Lut memperhatikan tingkah mereka. Allah telah melaknat mereka dan memberi azab kepada mereka. Alhamdulillah, kita semua selamat berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ujar Nabi Lut. Dan Nabi Lut pun merasa senang karena ternyata tamu yang diterimanya dengan baik-baik adalah malaikat utusan Allah. Setelah keadaan tenang, malaikat pun mengajak Nabi Lut berbicara. "Kami adalah memang malaikat yang sedang menyamar. Allah mengutus kami untuk membantumu dan orang-orang beriman pergi dari sini. Sebelum subuh tiba, kalian harus bersiap-siap untuk meninggalkan negeri Sadum, karena negeri ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu sedih, Lut. Kau sudah berdakwah dengan baik. Walaupun negeri Sadum ini tidak taat dan tidak ikuti perintah Allah, itu salah mereka sendiri karena mereka sudah tergoda oleh bujukan dan rayu setan." Kemudian Nabi Lut pun terhibur mendengar perkataan malaikat. "Baiklah, aku akan segera bersiap-siap untuk meninggalkan negeri Sadum ini." Nabi Lut dan orang-orang beriman pun berkemas-kemas. Sebetulnya mereka sedih harus meninggalkan kampung halaman mereka, tetapi mereka juga tidak mau terkena azab Allah. Mereka harus pergi sebelum fajar menjelang. Nabi Lut pun teringat, bagaimana bisa rakyat negeri Sadum yang menyerang rumahnya tahu bahwa di rumahnya ada tamu yang datang. Padahal dia sudah memberitahukan anak dan istrinya untuk merahasiakan kedatangan tamu-tamu ini. Kedua putri Nabi Lut kemudian berkata kepada ayah mereka, "Kami memegang janji kami, ayah. Kami tidak mungkin memberitahu rakyat Sadum tentang tamu ayah. Kami tidak mungkin mengkhianati ayah." Istrinya Nabi Lut pun langsung menjawab, "Aku juga tidak. Mungkin mereka melihat sendiri tamu itu ketika dia datang ke rumah kita." Nabi Lut pun terdiam, lalu berkata, "Baiklah, aku percaya kepada kalian." Sebelum fajar menjelang, Nabi Lut beserta keluarga dan orang-orang yang beriman kemudian bersiap-siap meninggalkan kampung halaman mereka. Dan dalam perjalanan ini, malaikat mengingatkan bahwa mereka harus berjalan lurus, tidak boleh menengok ke belakang. Semuanya mengikuti perintah ini. Hanya satu orang yang tidak mengikuti, yaitu istri Nabi Lut. Dia setengah hati mengikuti rombongan ini karena hatinya berat meninggalkan negeri Sadum. Lalu ia menoleh ke arah negeri Sadum, dan dengan diam-diam istri Nabi Lut ini meninggalkan rombongan dan kembali ke negeri Sadum. Menjelang fajar, rombongan ini telah tiba di perbatasan negeri Sadum. Mereka sudah aman di sana. Saat itu juga Nabi Lut baru menyadari bahwa istrinya tidak ada. "Di mana istriku? Mengapa ia tidak ada bersama kita?" Kedua putri Nabi Lut pun tidak melihat ibu mereka. Rombongan pun kebingungan. Kemudian malaikat yang menyamar menjadi manusia berkata, "Dalam perjalanan tadi, istrimu memisahkan diri. Ia kembali ke Sadum. Dan ketahuilah Lut bahwa istrimu adalah termasuk golongan kafir. Dia juga yang memberitahu kedatangan kami kepada orang-orang Sadum." Nabi Lut sangat sedih mengetahui pengkhianatan istrinya. Namun yang terpenting adalah orang-orang yang beriman telah selamat dan jauh dari negeri Sadum. Akhirnya datanglah fajar. Pagi menjelang. Sinar matahari mulai tampak perlahan-lahan. Orang-orang yang beriman beserta rombongan Nabi Lut kemudian melihat negeri Sadum dari kejauhan. Azab Allah segera datang. Benar saja, tiba-tiba
Datang gempa bumi yang begitu kuat mengguncang negeri Sadum. Guncangannya itu disertai dengan angin yang bertiup kencang dengan hujan batu. Dalam sekejap negeri Sadum hancur dan semua penghuninya tewas. Mayat berkelimpangan di mana-mana. Bangunan rata dengan tanah, tidak ada yang selamat. Kaum Sadum binasa akibat perbuatan maksiat mereka.